Bagaimana sebenarnya tingkat kerawanan dari aplikasi Sirekap ini? Kemudian kelemahan apa saja yang ada di dalamnya? Kemudian seberapa besar memang celah terjadinya kesalahan dalam aplikasi Sirekap? Saya akan tanyakan langsung kepada Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Selamat malam, Pak Ardi. Selamat malam Mbak Caca. Pak Ardi, tadi kita sempat menyaksikan bersama ya Ketua KPU Jatim Teddy Kurnia setidaknya menyatakan bahwa servernya down. Kemudian setelah nyala kembali ada perubahan dari angka-angka tersebut sehingga tadi dinyatakan yang keliru itu sistemnya, keliru oleh sistem, tidak diketik sendiri. Bagaimana menjelaskan ini secara teknisnya sebenarnya, Bapak? Ya jadi gini ya, ini memang kita banyak mendengar ya kekisruhan ini terjadi di mana-mana ya. Tapi secara teknis sebetulnya semua ini mungkin terjadi ya. Karena teknologi yang dipergunakan juga terus terang aja buat saya bukan teknologi baru ya. Kalau tadi sempat disinggung masalah teknologi optical character recognition, itu OCR itu kan dari zaman saya ikut masuk kuliah dulu ya ikut proyek perintis itu udah ada gitu. Jadi waktu kita ujian itu pakai pensil 2B itu di bulat-bulat itu udah ada teknologi. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi dan kedua juga ada satu hal yang kita lupa ya. Kita sejak era digital ini kan lebih banyak menggunakan komputer ya, laptop ya, handphone ya. Sudah jarang sekali kita menulis tangan ya, menulis tangan. Nah, saya sendiri kadang-kadang nulis tangan juga bingung, itu tulisan tangan saya udah berbeda dengan zaman dulu gitu. Nah, sehingga ini juga mungkin merupakan faktor juga sehingga OCR-nya itu bisa salah membaca apa yang ditulis oleh petugas di lapangan ya. Nah, terkait dengan adanya perbedaan itu memang itu kan sistem yang mengelola hasil penglihatan optikal karakternya. Ini bisa saja terjadi perubahan, artinya bukan sesuatu bagi saya bukan sesuatu yang aneh ya. Ini bisa terjadi, tapi memang kalau memang ini terjadi di semua tempat, nah ini menjadi tanda tanya. Artinya ini ada apa? Kalau cuma di beberapa tempat ya, mungkin masih bisa kita lihat dari masalah teknis ya, teknis. Tapi kalau ini terjadi generik hampir di semua daerah, aduh, ini juga menjadi tanda tanya. Saya sebagai seorang yang memang berkecimpung di bidang keamanan digital ya, ini jadi tanda tanya tersendiri. Sehingga apakah saya bisa mengartikan tanda tanya itu ada kemungkinan kesengajaan di dalamnya? Nah, saya nggak mau berandai-andai ya, tapi itu memang ada koridornya tersendiri, yaitu tugasnya Bawaslu untuk melihat. Nah, yang jadi pertanyaan, Bawaslu punya nggak kemampuan, kapabilitas ya untuk menyelidiki ini secara forensik? Nah, mau nggak mereka melakukan pengaduan kepada Polri untuk masuk, karena yang memiliki kemampuan forensik digital itu ada di Polri. Ini juga jadi pertanyaan, mau nggak masalahnya? Ini kan udah ada kecurigaan. Nah, sekarang mau nggak? Apa harus menunggu laporan dari kontestan, ya, peserta pemilu untuk masuk, apa bagaimana? Nah, ini juga perlu dilihat dan tidak bisa diasumsikan secara gamblang, tapi memang harus dilakukan audit forensik digital yang lebih komprehensif untuk menelusuri di mana persoalannya, apa benar. Dan semua asumsi-asumsi yang sekarang muncul itu harus dibuktikan. Nggak bisa kita bilang, oh ini ada kecurangan, ini nggak benar. Itu harus dibuktikan secara forensik. Dan ada aturan mainnya ya secara regulasi dan undang-undang. Itu kita harus pakai koridor itu. Nggak bisa kita serta-merta menuduh siapa yang bersalah ya. Tapi yang jelas, kita juga harus paham yang namanya teknologi ini. Kita ini hanya konsumen. Ya, teknologi ini semua tidak ada yang sempurna ya, kelemahannya pun ada, sehingga kita juga harus menyadari hal itu. Jadi harus ditelisik lebih dalam bahwa bisa saja bukan masalah sistem down server ini aja ya, Pak ya? Betul, down server tuh banyak sebabnya juga ya. Artinya bisa juga terjadi overload pada data entry ya dalam proses. Kedua juga kita nggak tahu desain arsitekturnya di masing-masing KPU di daerah itu seperti apa. Mereka punya kapasitas pengolahan datanya seperti apa, storage-nya seperti apa, di mana mereka menyimpan data itu kan juga jadi masalah. Karena selama ini tidak pernah ada transparansi yang menjelaskan pada masyarakat semua ini, padahal
kita tahu ini namanya KPU daerah, itu kan lembaga publik. Artinya ini menggunakan duit masyarakat, duit dari pajak. Nah kita berhak tahu dong apa namanya yang namanya transparansi penggunaan teknologi dan siapa yang menggunakannya. Nah ini jadi masalah. Baik, Pak, tadi dikatakan bahwa setiap aplikasi lah, setiap teknologi tentunya punya kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing dan sangat amat tergantung dan bergantung pada pemakainya. Nah, sebenarnya serumit apa sih Pak untuk pemakaian teknologi ini? Apakah memang para pemakainya ini harus diberikan pelatihan khusus atau sebenarnya ini cukup mudah untuk dimengerti? Nah, kita kan ada istilah gaul namanya gaptek. Ya, gaptek. Saya juga harus bilang, harus mulai mengatakan saya juga gaptek sebetulnya. Ya. Makanya saya bilang tidak semua orang tuh merasa dirinya paling hebat soal teknologi, ya. Apalagi menggunakannya. Sekarang kita beli handphone sederhananya. Kita beli handphone, ada yang nggak ngajarin kita pakai handphone? Yang jual jelas nggak. Ya. Kita diarahkan untuk belajar sendiri secara mandiri, belajar pakai handphone. Sama juga dengan teknologi yang mengolah pengumpulan suara ini. Sekarang bimbingan teknisnya atau BIMTEK-nya itu berapa lama? Pernah nggak diuji? Apakah mereka orang yang dilatih ini sudah dicek berulang-ulang untuk menggunakan teknologi ini, kecakapannya ya? Itu kan harus ada ujian, harus ada diuji. Nggak mungkin orang dikasih komputer dilepas begitu aja ya, jadi liar kan? Ini harus ada pembinaan BIMTEK yang cukup waktunya, harus ada simulasi dan itu simulasi harus dilakukan secara berulang-ulang. Baik. Sampai ada yang menguji. Baik. Gitu. Kemudian Pak, sebenarnya dalam sistem server KPU yang tadi teknologinya sudah Bapak sebutkan, apakah memiliki algoritma, memakai algoritma? Karena beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 16 Februari 2024, Timnas salah satu pasangan calon ini menyebutkan server KPU memiliki algoritma yang dapat diatur. Apakah memakai algoritma Pak teknologi tersebut? Semua teknologi pasti ada algoritmanya, ya. Jadi bukan spesifik di KPU, tapi ya algoritma itu adalah programming ya, kode programming yang memungkinkan isinya itu bergerak atau berfungsi untuk bisa melakukan transaksi ya atau pengolahan data. Nah, yang jadi masalah bukan di algoritmanya, tapi infrastruktur perangkat kerasnya itu bagaimana. Ini kan masalah kita ada dua aspek ya. Kalau kita lihat masalah risiko, itu bukan hanya di algoritma, bukan hanya di konten, tapi yang paling pokok adalah bagaimana di dalam perangkat kerasnya. Ya, kita bicara masalah rantai pasoknya. Dari mana pengadaan ini dilakukan, bagaimana pengadaan ini prosesnya dilakukan, apakah penunjukan langsung atau bagaimana ini dari mana barang ini diperoleh ya. Jalur pengiriman barangnya dari mana, itu kan nggak pernah ada yang teliti. Nah, kita juga harus ingat di perangkat keras ya, di komputer, server, handphone ya, laptop, itu kan isinya ribuan komponen. Baik. Nah, masing-masing komponen itu juga punya apa yang disebut dengan software penggerak atau firmware. Nah, kalau firmware-nya udah bermasalah ya seluruhnya bermasalah. Nah, itu menjadi titik lemah di mana yang tadi disebut algoritma itu bisa masuk. Dia mengeksploitir kelemahan-kelemahan yang ada pada perangkat kerasnya. Nah, ini pernah nggak dilakukan penelitian ketika barang itu sebelum dipasang? Yang jelas nggak pernah. Karena apa? Dipasrahkan pada si vendor. Nah, vendornya di mana juga kita nggak tahu. Baik. Baik Pak Ardi, salah satu kata kunci yang setidaknya bisa saya rangkum, jangan kemudian menyederhanakan teknologi yang sebenarnya sekompleks ini ya Pak Ardi ya. Betul, dan kita jangan anggap enteng ya. Baik. Teknologi ini semakin hari semakin rumit, semakin canggih ya, semakin kompleks. Yang namanya peretas pun juga mengikuti perkembangan teknologi sehingga pola penyerangannya juga semakin kompleks. Baik, terima kasih. Semoga ini masih berlangsung. Ada evaluasi-evaluasi yang bisa dilakukan sehingga nanti hasilnya benar-benar bisa jujur dan adil untuk rakyat Indonesia semuanya. Terima kasih Chairman Indonesia Cyber Security Forum Ardi Suteja telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.